Halo, Anda masih bersama Memo. Yes. Gedabrus bersama Memo. Yes. Sahabat Memo. Yes, dimanapun Anda berada yang saya cintai, malam ini sengaja saya ngonten di tengah perjalanan. Tepatnya di pinggir jalan nih ya. Ya. Ngobrol-ngobrol terkait dengan Harun Masiku. Luar biasa sekali fenomenanya, karena fenomenanya sudah beberapa tahun ini buron KPK ini tidak pernah tertangkap atau memang sengaja tidak ditangkap atau sengaja diapakan ini oleh pihak-pihak terkait ini, terutama tentu saja dari KPK, karena saat ini kasusnya Harun Masiku ini ditangani oleh KPK. Seperti diketahui, Harun Masiku terjerat kasus upaya suap saat PAW menjadi DPR RI pada tahun 2019 yang lalu. Sehingga sudah 5 tahun yang lalu ya kasus ini mengendap. Dan kalau ada kasus mengendap di KPK, itu mah wajar. Itu mah biasa. Karena apa? Ya, contohnya Harun Masiku ini sudah 5 tahun ngendap, tidak berkeputusan, gantung. Yang terbaru, Ketua KPK Firly Bahuri, mantan Ketua KPK Firly Bahuri ini saat ini sudah 1 tahun kasusnya mengendap, tidak diawakan. Nah, ini termasuk boroknya KPK atau boroknya Polri. Anda yang tahu sendiri. Baik, menarik sekali terkait dengan Harun Masiku ini. Karena apa? Ada beberapa bargaining tersendiri. Ada tingkat bargaining politik, atau bargaining bisnis, atau bargaining penyelamatan diri pribadi. Satu misal, bargaining politik yang masih dendam kesumat sesama kader PDI, sesama mantan kader PDI. Siapa dia? Bisa kita ketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yang mungkin masih ada rasa apa gitu dengan Marwar Sirait saat segini menjadi menteri, yang dulu juga kader PDI, podo-podo ketole, podo-podo hebatnya di PDI. Ternyata Marwar Sirait memilih keluar dari PDI dan hengkang ke Pak Prabowo. Sekarang jadi menteri, bro, menteri KPK. Ya, dari sini Marwar Sirait yang dikenal dengan RAR ini, ketika melihat fenomena Harun Masiku tidak bisa ditangkap, tidak bisa diselesaikan secara hukum ini, koyoke dendam kesumat di antaranya mereka, antara Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan Marwar Sirait muncul kembali. Terbukti apa? Saat ini secara pribadi RAR itu menyediakan dana 8 miliar. Ingat, RAR ini menyediakan dana pribadi 8 miliar untuk barang siapa yang bisa menangkap Harun Masiku, menyerahkan Harun Masiku, akan diberi imbalan 8 miliar secara uang pribadi dari RAR. Nah, apa kata RAR? Luar biasa. Menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku tuh siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus
bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia? Kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka! Ngomong-ngomong RAR ini juga, RAR ini sebetulnya ya saya oke lah Pak Menteri yang baru menjabat 2 bulan ini ya. Ada plus ada minus, itu wajar. Karena apa? Diketahui bahwa RAR beberapa hari yang lalu ada kasus dengan Mas Wapres yang seakan-akan RAR itu tidak mengakui atau tidak mau menerima keberadaan Wakil Presiden Mas Gibran dengan cara di depan para pemimpin daerah Rakornas seluruh Indonesia itu menyampaikan bahwa RAR tidak mau memasang foto Mas Gibran Wapres. Nah ini kan yang ngawur jenenge. Jadi menteri rong ngawulan ngawur. Nah ini sisi negatifnya dari RAR. Ini negatifnya dari RAR. Sehingga mendapat hujatan dirujak netizen, tidak hanya dirujak netizen, banyak para tokoh, banyak para tokoh-tokoh politik, baik politik maupun tokoh-tokoh agama, tokoh macam-macam mengkritik RAR bahwa RAR kurang yes dengan Wapres. Maunya apa itu? Nah, ingat nih ya, RAR dulu Anda pengen jadi menteri sejak Anda masih kadernya Megawati, kadernya PDI, pengen jadi menteri tidak jadi-jadi, terganjal oleh apa tidak tahu. Nah, sekarang jadi menteri kok dendamnya ke Gibrannya apa jadi karena bersama ini? Itu sisi negatifnya. Namun sedulur Memo, yes, dimanapun Anda berada, segi positifnya RAR juga bagus luar biasa. Begitu dia dilantik jadi menteri oleh Pak Prabowo ini, gerakannya luar biasa. Jadi dia turba, dia semangat hidupnya, semangat itu. Dia mencanangkan 2 juta perumahan bagi ASN, bagi TNI, Polri dan lainnya. Karena dalam konsepnya RAR, ASN atau TNI Polri harus pensiun masa tuanya harus mendapatkan punya rumah dengan cara apapun itu bagus harganya. Dan yang terbaru ini RAR juga belusuan kemana-mana di kolong-kolong jembatan. Jadi RAR ini kayak menteri sosial juga. Jadi menteri perumahan ini juga kayak menteri sosial, ngurusi wong-wong sing gak di omah. Seperti hari baru-baru ini kemarin tuh RAR juga belusuan di kolong-kolong jembatan mengeksekusi atau mengangkat mereka yang belum punya rumahnya tidak layak huni diberikan rumah atau diberikan layak huni, diarahkan kemana gitu. Inilah program RAR yang luar biasa. Jadi selain dia juga punya sisi negatif kemarin, positifnya juga banyak juga. Dan kayaknya kemarin kasus dengan Mas Wapres Gibran itu RAR kayaknya wes malunya sampai ke ubun-ubun. Ketemu Mas Gibran pada piye. Nah, mungkin dari situ dia sadar. Terus saiki bekerja dengan full. Ya aku mau dendame ke wong PDI, meskipun itu kader PDI, dendame ke Hasto Sekjen Mas Hasto Kris, luar biasa. Iku para senior PDI, para politikus PDI, senior PDI juga mengkritisi lah sama RAR ini. Kritisinya gimana? Ya kritisinya
seakan-akan RAR itu melecehkan pihak KPK. Kan yang bermasalah dengan Harun Masiku KPK. Ngapain RAR seperti itu? Itu kata tokoh PD seperti ini. Sikap arogan dan sombongnya terhadap kita, termasuk dia bikin sayembara segala macam, itu ternyata menghasilkan kemenangan DKI. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Jadi ya silakan, harusnya yang protes itu KPK. Kenapa ARA searogan itu, sesongong itu? Terima kasih. Namun RAR juga mendapatkan respon atau support dari teman-temannya yang ada di legislatif, yaitu Hinca Panjaitan. Hinca Panjaitan ini dari Komisi 3 ya, dari Komisi 3 yang merespon atau mensupport RAR supaya itu betul, karena itu merupakan apresiasi. Tidak ada saat ini kalau nggak diberi bonus seperti itu, mungkin maksudnya dia mensupport, memberi bonus, kemudian mensupport juga pada kelima anggota KPK yang baru ini. Karena baru saja dilantik ini, anggota-anggota KPK ini baru dilantik, mengingatkan sekaligus ini kasus Harun Masiku itu juga warning. Bisakah, mampukah anggota-anggota KPK yang baru ini menyelesaikan tugas dengan sportivitas, dengan sesuai SOP? Wong cili-cili kaya aku ini Pak, sing senengane ngopi di pinggir jalan. Semuanya berdoa, semoga aturan di Indonesia ini tetap yes, dan tetap aturan dijalankan dengan baik. Sing dadi buron bintang kecekel, tapi sing dendam ya dendam. Baik, sampai di sini dulu. Memo Yes berdasarkan fakta, analisa, dan logika. Jadi mungkin ini info yang sudah tidak update lagi, sudah kemarin, namun kita berusaha menganalisa sesuai data dan fakta. Baik, jangan lupa tetap NKRI harga mati, bahagia bersama Gungi, bersama Memo Yes. Siap. Geda Brus bersama Memo Yes.